Halo guys, halo sobat Molis Foxer dimanapun berada. Kali ini saya mau tutorial pemasangan kipas otomatis ya. Ini rangkaiannya kayak gini ya. Tuh, ini ke soket rem. Ini bisa buat Fox R sama Fox S ya. Tuh, udah di PNP kan ya, modifikasi ini buat ke jalur remnya nih, soket rem. Nah ini buat ke jalur kipas. Nah ini buat ke sensor ya, sensor suhu. Jadi ini tuh kalau 50 derajat Celcius dia otomatis nyala kipasnya ya. Pemasangannya kayak gini ya. Ini kini kita bongkar bagasi ya. Dia ada bautnya 6 pakai kunci 10 yang T. Nah itu dicopot semua sama ini behel ya, biar enak, biar gampang. Behelnya dibuka sebenarnya ini juga cover ini kalau mau enak dibuka bisa, pengen enak ya dibuka ya, cuman saya malas aja soalnya saya masih bisa buat dirogoh gitu pakai tangan. Nih kayak gini ya. Kita taruh dulu ini sih. Ini pemasangannya PNP ya, gampang banget, tinggal copot yang soket rem. Tuh punya saya kan udah di sini ya, udah saya tarik. Nih kita tinggal copot, tarik ke jari. Tuh punya saya udah gampang ya. Ini soket extension ya. Nah kita tinggal sambung aja nih. Tuh extensionnya. Ini buat ke yang lampu rem. Nah udah kayak gini, ini buat ke soket yang mau ke lampu remnya. Nah dari kabel body itu kan kelihatan ya. Tuh kalau punya saya udah gampang, udah ditarik. Ini kita tinggal masukin. Nah udah masuk kayak gitu, kita dorong sampai klik. Nah udah klik kayak gitu, itu kan udah ya. Terus ini kan buat ke soket kipas. Kipasnya saya udah pasang ya tuh. Ini kipasnya ya. Jadi dia tuh agak menghadap ke atas ya, soalnya kan ini kan tertutup nih ntar nih. Nih ini kan tertutup ya, pakai kayak ada cover bagasi. Nah jadi ketutup, jadi ini tuh harus agak menghadap ke atas ya, biar sirkulasinya biar dapat ke sini gitu, menghembus gitu. Jadinya langsung ke hembus ke wasih, kalau dari sini ke kiri ya, kiri. Nah ke kiri gitu. Nah ini pemasangannya, soketnya udah di PNP kan ya. Ini tuh ada pilihan ya. Ini tuh ada 4 kabel, yang high speed ya 4 kabel. Jadi kalau yang kita pengen low speed berarti yang 2 kabelnya kita sambungin, yang pengen yang high speed diputus gitu. Nah ini tergantung permintaan, ada yang high speed, ada yang low speed gitu. Nah ini ini soket buat kipas ya, kita pasang dulu. Nah udah klik. Nah ini kan buat pemasangan sensor suhunya, biar 50 derajat dia nyala harus di bawah botol ya, di bawah botol ini. Nah ini kan botol tuh ada baut ya, baut L5 ya. Dia tuh ada 4 nih. Ini 1, kelihatan nggak? Nah ini 1, ini 1, tuh 2 ya. Ini 3 tuh di sini. Ini 3 nih, ini 4 di sini ya. 4 pakai kunci L bisa sih, tinggal di itu aja pakai kunci L yang panjang ya. Nah kalau udah dibuka semua, kita tarik ya ke atas ya. Ini kan udah kabelnya udah kayak gini, udah dipasang. Nah kita ke bawahin aja dulu, kita ke bawahin. Ini buat sensor ya, kita taruh ke atasin dulu. Nah ini kita tarik ke atas ya, buat pasang sensor suhunya ya. Nah dia kan agak sempit ya tempatnya ya dia tuh, tapi bisa tuh, tinggal bodinya kan gampang kita tarik aja tuh. Nah gini tuh ujungnya. Nah kalau udah segini kayak gini, ini aman ya, kabelnya tuh dia kokoh ya, jadinya kita agak tarik juga nggak apa-apa, bukan tarik sih, agak dilep gini nggak apa-apa ya. Nah ini kan udah dimodif juga ya tuh, dia biar tebal tapi tetap besi gitu, sama biar panasnya tuh biar merata gitu. Nah ini kan ada kisi-kisinya ya
tuh kisi-kisinya bebas sih mau dipasang di mana. Tapi kalau saya kan ya udah di tengah-tengah aja lah, maksudnya ada ini kan ada kayak, nah ini kan ada kayak jendolan nih. Nah ini buat di sini aja buat nyelipin ke kabelnya gitu, biar bagus, biar apa sih, biar pas gitu. Nah tuh dia kan kayak gini ya tuh. Nah ini kan sensornya nih. Nih dia tinggal selipin aja nih di sini. Mau di tengah-tengah boleh, mau di ujung sini boleh. Tapi ini kan kabelnya takut kependekan, ya udah di sini aja ya. Tengah-tengah aja. Nah kayak gini. Nah dia kan ada kayak centilan gini ya ininya. Jadi kalau ada centilan kayak gini dia kuat ya tuh. Nah kalau udah ditaruh kayak gini, kita dorong, nah udah rapih, udah kabelnya kan ada ini nih. Nah ini tonjolan kayak gini. Nah udah diselipin ke sini tuh. Kita taruh lagi ya, ke pasang seperti semula ya. Ini kan dia rata ya, apa sih heatsinknya ya tuh rata. Jadinya dia tuh kalau ini si sensor derajat suhu ini nggak bakalan lepas gitu. Soalnya ini kan tatakan ya, apa sih ini plat ya. Nah dia ke plat ya. Kalau ininya yang udah bolong, yang model baru deh kalau nggak salah ya, berarti selipin ininya di jangan yang bolongnya ya, di bagian ke yang platnya gitu, biar ketutup, biar dia nggak goyang-goyang, nggak lepas gitu. Tinggal sesuaikan aja ya, suka hatilah ya. Kalau udah kayak gitu kita rapihin lagi kayak seperti semula ya. Kita masukin dulu. Nah masukinnya satu-satu ya, ujung dulu ya. Yang ini misalkan yang kanan dulu. Nah kita yang kanan dulu. Kalau udah yang kanan, ini kabelnya kita ini aja ya pakai tangan. Nah gini ditahan, maksudnya biar nggak lepas aja gitu. Nah kan satu tuh udah masuk ujungnya, berarti tinggal ujung satunya lagi. Nah kita agak ini bodinya nih agak dibengkek kayak dikit ya tuh, biar masuk. Nah udah kayak gitu tuh. Nah udah masuk, kita pasang baut ya, pasang baut seperti semula ya. Kita pasang baut. Nah kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu berarti kan udah tuh udah jalan gitu. Misalkan kita molisnya dinyalain, kok nggak hidup ya, memang nggak hidup soalnya ini masih dingin ya. Ini kan sensornya 50 derajat. Nah ini si fotol ini kalau udah 50 derajat baru si kipas nyala gitu. Nah ini tuh continuous ya, dia tuh kalau di bawah suhu 50 derajat dia kipas mati ya. Mau dipakai nggak dipakai, kalau suhunya di bawah 50 derajat dia mati. Tapi kalau dia suhunya di atas 50 derajat, mau dipakai nggak dipakai, kalau si molisnya on, si kipas akan tetap nyala gitu. Jadi cara kerjanya kayak gitu ya, sistem otomatisnya ya. Jadi si yang sensor suhu derajat itu pokoknya ambang batasnya 50. Kalau di atas 50 dia tuh pasti kipas pasti muter gitu. Molisnya misalkan dinyalain nih lagi standby, nah si kipas pasti nyala kalau si fotol ini tuh belum dingin gitu, belum di bawah 50 celcius gitu. Kalau si fotol ini udah suhunya udah dingin, udah di bawah 50 celcius, dia mati sendiri si kipasnya. Nanti saya praktekkan ya di rangkaian terpisah gitu ya. Ini cuman tutorial pemasangannya dulu aja kayak gini tuh. Ini kan kabelnya ya tuh, ini udah sistem soket. Kalau udah masuk kayak gini, ini kan posisinya kayak gini nih. Nah ini kan tuh agak ada space ya. Nah kita tinggal selipin aja nih, selipin biar nggak keganggu. Nah ini si soket ini kita taruh ke bawah. Nah kayak gini. Nah diselipin kayak gini. Ntar diikat boleh pakai kabel tis, pokoknya serapih mungkin lah ya, serapih kita lah ya, maunya kayak gimana gitu. Kalau saya kan cuman ini doang tutorial aja lah buat pemasangan tuh kayak gini gitu. Nah ini kan ada bracket ya, ini udah dikasih ya, udah dapet ya, buat dia biar diem tuh, biar nggak biar nggak goyang, bukan goyang sih, lari-lari lah ya, biar tetap di posisi ini gitu. Tuh dia udah ada bracketnya tipis, sengaja platnya tipis biar bisa dibentuk gitu. Tuh dia tuh dibaut ke body ini ya. Ini kan kayak gini tuh, dia kan
kalau ke foto agak ngehalang ke foto ya, kita tinggal angkat aja nih bodinya nih, diangkat dikit, dibengkek dikit ke atas. Nah kalau udah sejajar baru kita puter gitu. Nah gitu ya, pakai obeng agak yang kayak gini ya, agak panjang tuh. Nah habis itu kita ini ada setelannya ya, ada tuh buat setelan mau agak ke belakang apa ke depan gitu ya. Nah ini diusahakannya posisinya tuh kayak gini ya, dia tuh agak ke atas, terus agak nyamping ke sini ya. Nah ke sini biar hembusannya itu merata gitu, soalnya kan ini ntar ditutup nih, ini kan ditutup nih kayak gini, segini nih ketutupnya sama cover bagasi. Nah ini kan si hembusan angin dari sini dia kan ke atas ya, ke bawahnya udah ke bawah sini nih, ke heatsink. Nah ke atasnya gitu di sini, jadi sirkulasinya lancar gitu. Saya udah cobain sih, udah dites juga, ternyata pakai kipas kayak gini tuh bener-bener membantu gitu. Jadi dingin gitu kan. Biasanya saya tuh ke Cimone PP dari Tangerang Selatan ke Cimone tuh kurang lebih nonstop 2 jam 3 jam ya. Sebelum pakai kipas ini, saya pulang-pulang tuh suka ngecek ya, panas gitu, panas banget. Setelah saya pasang kipas kayak gini, itu tuh kayak anget doang gitu, suhunya gitu kalau kita pegang. Wah ternyata memang berguna ya. Nah kayak gitu ya, ini kipasnya cuma 0,2 ampere deh kalau nggak salah ya. Jadi nggak terlalu boros buat ke baterai, nggak yang kayak high speed yang misalkan ada tuh yang 4 ampere segala macam ya. Itu tuh kan bunyinya berisik banget, beda sama kayak berisiknya kayak yang punya bawaan chargernya tuh, itu kan berisik banget. Nah itu agak nyedot ke baterai. Kali ini enggak, cuma 0,2 apa 0,4 gitu, kayak gini ya tuh. Oke cukup sekian dulu ya. Nanti saya ada video lain buat ngetes suhunya ya. Ini udah pemasangan udah dulu segitu dulu. Oke sobat Molis Foxer dimanapun berada, kalau semua mau buat tanya-tanya ini itu di komen aja ya. Oke cukup sekian dulu. Ini pembuktian buat sensor suhunya ya, biar kita tahu gitu kalau semua dia nyala apa enggak gitu si rangkaian ini. Ini kan yang part tadi yang awal dia kan buat pemasangan ya, cara-cara pemasangannya di sininya. Nah ini buat ngetes sensor suhunya ya. Kalau udah dipasang kan dia sensor suhunya di bawah sini ya, di bawah fotol, di bawah heatsinknya ya, yang ada kisi-kisinya. Nah ini kan terbuka kayak gini nih. Nah ini terbuka. Nah kita tes ya, ini saya udah colokin tuh, ini ke kipas, ini ke lampu rem belakangnya, ke stop lamp tuh. Nah ini dari stop lamp kabel body. Nah ini kan kayak di extension kayak gini, pokoknya udah pengen lah ya. Nah kita tinggal tes ya. Ini si kipas ini biar nyala berarti butuh suhu panas 50 derajat ya. Nah ini saya pakai korek, kita bakar ya. Ini kayak gini kita bakar ya. Nah, tuh kelihatan. Nah ini kita bakar aja ya, biar dia 50 derajat gitu. Tuh kedengeran nggak? Nah dia bunyi tuh kan nyala ya. Pokoknya si suhu ini tuh dia kan udah hangat. Sebelum di bawah 50 derajat masih 50 derajat dia nyala, tapi kalau udah di bawah 50 derajat dia mati ya. Nih, kedengeran kan tuh. Ini saya dinginin ke kipasnya nih biar mati. Tunggu dia mati ntar. Tuh kan mati ya. Tuh dia kalau udah dingin mati kan tuh. Jadi ini simulasinya ya, kalau foto kita udah dingin dia mati. Kalau foto kita panas, controller kita panas nih kayak gini, panasnya misalkan 50 derajat ke atas dia nyala, kita bakar lagi nih. Nah kita bakar lagi, nggak kelihatan. Nah kita bakar lagi tuh dia nyala ya. Ini sebenarnya nggak panas banget ya, 50 derajat tuh masih ya bisa kepegang lah ya. Tuh dia akan nyala tuh, nyalanya nggak berisik gitu, tapi standar lah ya, nggak kenceng nggak pelan gitu. Tapi ini kalau dirasain pakai tangan anginnya ada itu kenceng gitu, ke sini. Nih tadi saya dinginin ke kipasnya nih.
biar mati, soalnya kalau nggak didinginin lama. Tuh. Bunyinya kayak gitu ya, kalem, nggak terlalu high speed, nggak terlalu, dia kan mati. Itu cara kerjanya kayak gitu ya, terus-terusan continuous ya. Kalau ininya nggak error, nggak rusak, kalau ini sensornya nggak rusak, nggak error, terus continuous kayak gitu ya. Ini kita bakar lagi sekali lagi ya buat ngetesnya. Itu kita panasin tuh, dia nyala ya. Ini dipegang nggak apa-apa sih, maksudnya nggak terlalu panas. 50 derajat tuh masih hangat ya, jadi tapi nyala gitu. 50 tuh ada kan yang 60 derajat, 70 derajat, 90 derajat ada tuh, cuman ya memang amannya sih di 50 kali ya. Nah, tapi suka-suka sih mau yang dinyala 70 derajat tapi pakai kipas yang berisik boleh, jadi cepat, tapi cepat dingin, cepat nyalanya berisik gitu. Kalau ini kan tengah-tengah lah ya, 50 derajat tuh dia mati ya. Tuh, jadi terus aja continuous. Kalau ini kena panas 50 derajat dia nyala, di bawah 50 derajat dia mati gitu, otomatisnya kayak gitu ya. Oke, ini cukup dulu reviewnya ya. Ini udah modifikasi ya kabel-kabelnya, soket-soketnya udah dibungkus sama isolasi yang katanya sih anti bakar katanya ya, tapi nggak tahu juga sih. Kalau dibakar mungkin dia jadi api kayaknya, tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau saya sih yang penting rapi aja lah, biar nggak kelihatan gitu. Oke, cukup sekian dulu ya. Buat posisi ini kipas sebenarnya sih ya terserah selera sih mau di mana ya, yang penting rangkaiannya udah bener gitu aja sih ya. Oke, cukup sekian dulu.